cari, khususnya terhitung cabang Nusantara, di perjanjian lama mana dikatakan seperti itu kalau ada saya kasih 100 juta. 100 juta. Aduh. Ya, di sini saya akan meripit ulang lagi. Jadi pembahasan kita seperti di banner atau di thumbnail, yakni menyedihkan sekali nih si Pak Saifuddin Ibrahim udah murtad karena perut dan bawa perut, terus dia tertipu lagi tentang penyalipan, lalu mempropagandakan penyalipan itu. Katanya Saifuddin Ibrahim itu salib itu pemulihan damai bangsa. Wow. Sejatinya kalau kita bicara tentang what has happened, apa yang sebenarnya terjadi, itu sangat bullshit ketika kita mengatakan bahwa salib itu adalah wujud perdamaian dari bangsa. Malah salib itu wujud atau pemantik sebuah peperangan, sebuah kekacauan, dan sebuah kerusakan. Diksinya yang dipakai aja udah salib. Perang salib. Terus Saifuddin Ibrahim mencoba memilih judul, terus membuka sebuah bahasan dan mempropagandakan tentang penyalipan, bahwa salib itu pemulihan untuk bangsa. Wow. Hei, Saifuddin Ibrahim, apakah mata kamu ini lagi kamu tutupin? Apakah mata kamu ini tidak bisa melihat? Kalau kamu melihat betul-betul dan kamu sebagai orang yang terpelajar, tahu sejarah, malah salib ini adalah pemantik perpecahan. Tadi perang salib yang telah diutarakan dan dikumandangkan oleh seorang Paus Urbanus III dan mengeluarkan ayat biblosnya sebagai bentuk aplikasi nyata. Apakah perang salib itu bisa kita katakan baik? Tidak, perang salib itu merupakan perang yang tanpa etika sama sekali. Silakan para sahabat cek sejarahnya. Terus genocide. Genocide itu merupakan kejahatan kemanusiaan paling kejam di dunia. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu kalah dengan yang namanya genocide. Apa itu genocide? Ya kelakuan biadab, mohon maaf ini, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Tritunggal cabang Melayu. Oh, bukan Tritunggal cabang Melayu ya. Tritunggal untuk mendirikan yang namanya salib Kristus. Di genosid itu, brother. Nah, terus kita bicara tentang salib, ya. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini bisa ketipu dengan salib? Sejatinya kalau kita bicara tentang salib, yakni yang diimani oleh sahabat-sahabat kita Kristiani, para sahabat, sosok pribadi Tuhan kedua mereka yang disalib dan digantung sangat sangat menjijikkan di palang salib. Bahkan dinarasikan di dalam Yohanes 20 itu ayat 6, Yesus itu disalib dengan telanjang bulat, kain kafan Yesus itu tertinggal. Itu bisa para sahabat cek di dalam Yohanes 20 ayat 6. Nah, terus bicara tentang penyalipan sendiri, apakah Yesus itu disalib? Jadi pada abad pertama, sekitar abad Yesus itu ada dua perbedaan pendapat para sahabat. Yang pertama, umat Kristen meyakini bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Nah, di sisi lain, Yahudi meyakini Yesus itu matinya dirajam. Itu bisa para sahabat cek di dalam Sanhedrin 47a ayat 20. Jadi ada dua perbedaan pendapat, entah Yesus ini mati di palang salib dengan telanjang bulat, atau Yesus ini mati dirajam, yang dinarasikan di dalam Sanhedrin 47a. Jadi Sanhedrin ini merupakan mahkamah agama di Yahudi sana untuk menghakimi atau mengadili pelaku-pelaku kejahatan. Sedangkan kalau kita keluarkan ayat-ayat biblosnya, jadi ada dua perspektif para sahabat. Yang pertama, Yesus itu dinarasikan di dalam biblos itu disalib. Nah, yang satu lagi, ternyata Yesus menurut biblos itu tidak disalib. Contoh bisa kita lihat ketika Yesus mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai aku, yakni seperti tanda Yunus, di mana anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Yesus ini berbicara tentang tanda Yunus, para sahabat. Apa itu tanda Yunus? Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, tapi Yunus ini tidak mampus.
Nah, kalau Yesus sebagai orang yang jujur, kami percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang jujur. Ketika Yesus bilang, tanda-tandaku ini akan menyertai engkau, bahwa anak manusia ini seperti tanda Yunus di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Logiknya gimana, Goldian? Logiknya Yesus itu tidak mati. Karena apa? Yunus itu tidak mati, para sahabat. Nah, itu dalil dasar yang dimana Yesus itu tidak pernah mati di palang salib. Terus yang kedua, bicara tentang salib, salib bahasa Inggris berasal dari kata crucifixion. Artinya, kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary, yaitu seorang yang diteteng-teteng di palang salib, digantung di palang salib, lalu dia itu die. Dia itu the end, dia itu mati. Tetapi kalau dia itu tidak mati, even itu dia digantung di palang salib, itu tidak bisa dikatakan sebagai crucifixion. Karena crucifixion by definition, silakan para sahabat cek di dalam Oxford Dictionary, yakni seorang yang digantung di palang salib, terus dia itu mati di palang salib. Itu. Nah, terus bagaimana dengan Yesus? Nah, ada sejarawan mengatakan bahwa Yesus itu emang digantung di palang salib, seperti Flavius Josephus. Dia mengatakan Yesus itu mati. Pertanyaannya, apakah benar nih Yesus itu mati? Apakah ada sejarawan lain yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Tentu saja ada. Silakan para sahabat cek. Oke, mungkin aku share screen. Ya, di mana Barbara Thiering itu seorang pakar sejarawan sekaligus pakar biblos ya. Dia meneliti, mendedikasikan hidupnya selama 30 tahun untuk meneliti sejarah Yesus dan Laut Mati. Ini di dalam bukunya Profesor Dr. Barbara Thiering yang berjudul Jesus the Man. Pada JDID 88 Home Electronics Mega Sale. dari tanggal 1 sampai 8 Agustus Akan ada promo elektronik. hanya Rp88.000. Diskon hingga 88%. download JDID app. Sekarang. JDID. Let's get the beat. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. We love to be. Cintaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan nada jantungku. We love to be. halaman 154, aku cek ya. Nah, di sini dengan tajuk yang ditulis oleh Barbara Thiering, The Dead That Failed. Kematian, sebuah kematian yang gagal. Di sini dikatakan ya, Jesus did not die on the cross. Jesus ternyata tidak mati on the cross, atau Jesus not crucifixion. Dia tidak mati di palang salib. He recovered from the effect of the poison. Dia berhasil merecovery dirinya, dia berhasil sembuh dari efek racun, terus was helped to escape from the tomb by friend. Lalu dibantu keluar, menghindari kuburan by friend oleh teman-temannya. Terus and stayed with them until he reached Rome, dan membantu membawa dia sampai ke Roma. Nah, ini menurut pakar sejarawan Kristen, pakar sejarah Laskah Laut Mati, sekaligus pakar sejarah Yesus, yakni Barbara Thiering, di dalam bukunya Jesus the Man. Dul, dia mengutip itu semua dari buku-buku Injil Gnostik. You paham nggak apa itu Injil Gnostik? Dia mengutipnya itu dari buku Maria, Injil Maria. Bagaimana dengan Injil Barnabas? Itu juga sama. Kenapa kita nggak gunakan juga? Kalau kita mau pakai aja semua. Pakai Injil Barnabas bahwa Muhammad adalah Mesias. Wow. Nah, ketika Barbara Thiering bicara tentang sesuatu yang terjadi atau what has happened, bukan tentang salvation history, Barbara Thiering itu memberikan narasi bahwa Yesus itu did not die on the cross. Yesus itu tidak mati di palang salib, tetapi Yesus itu berhasil sembuh dari efek racun, lalu dibantu teman-temannya untuk melarikan diri sampai ke Roma. Itu bukan kata Goldian, bukan kata umat muslim. Itu kata Barbara Thiering. Loh,
Kok bisa gitu? Ya nggak tahu, silakan tanya Barbara Thiering, seorang pakar Yesus dan naskah Laut Mati. Nah, terus kalau kita buka biblosnya, narasi penyalipan yang menjelaskan tentang penyalipan Yesus. Yesus itu disalib waktu Jumat Paskah sore, para sahabat. Nah, di dalam tradisi Yahudi, waktu Jumat Paskah sore itu, jam tenggelamnya matahari itu sekitar jam 4, jam 5, itu masuk yang namanya hari Sabat. Sabat itu merupakan sebuah hari yang sangat holy atau hari yang sangat suci di dalam kalangan Yahudi. Di mana di tradisi Sabat itu tidak dibolehkan ada mayat yang digantung di kayu salib atau pengadilan-pengadilan lainnya yang sifatnya itu ada kerusakan, ada pertumpahan darah. Itu sangatlah dilarang di hari Sabat. Karena di dalam tradisi Yahudi, bahkan kalau kita cek di dalam Misfot itu 613 law di dalam Torah Nevim Ketuvim, di hari Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas lain selain mendekatkan diri kepada Hashem, kepada Yehovah. Jadi hari Sabat itu sangat kudus sekali. Orang-orang tidak dibolehkan untuk melakukan sebuah transaksi, apalagi menghukum orang di palang salib. Jadi ketika dinarasikan di dalam gospel, Yesus itu mau disalib jam 3, terus sejamnya kemudian itu menjelang Sabat, maka waktu penyalipan Yesus itu sangat relatif singkat. Jadi sekitar 1 jam. Nah, kalau kita rekonstruksi adegannya, 1 jam, bayangin orang disalib itu harus disiksa dulu, nggak langsung dibunuh gini. Itu biasanya tidak cukup untuk mendaikan atau mematikan orang. Karena apa? Kalau kita cek kisah-kisah, bukan kisah-kisah ya, penyalipan-penyalipan sebelumnya yang dinarasikan di dalam Sanhedrin itu mahkamah agama Yahudi, itu penyalipan tidak pernah dilakukan selama 1 jam. Itu berjam-jam, biar orang itu kapok yang melihatnya itu, biar takut, biar tidak melakukan hal yang dilakukan pelanggar agama itu. Itu kalau para sahabat cek itu penyalipan biasanya dilakukan lebih dari 5 jam agar orang yang melihatnya itu tidak berani melakukan hal yang sekeji itu. Sedangkan Yesus itu disalib 1 jam. Jadi ada indikasi bahwa Yesus itu ketika disalib, ini kita berbicara Yesus ini ditenteng di palang salib, Yesus itu tidak mati. Kita rekonstruksi ulang nih kejadiannya. Tapi Yesus itu kesakitan dan merasa sakit seperti yang dianggap di Yesaya 53. Yesus ini menderita. Nah, bisa jadi menderitanya itu waktu Yesus berdiri di palang salib terus disiksa. Itu para sahabat. Karena apa? Ketika di atasnya jam 4, matahari sudah tenggelam, itu berganti hari, yakni hari Sabat, aktivitas duniawi itu sangat dilarang. Nah, itu kalau kita rekonstruksi peristiwanya, jikalau yang ditaruh di palang salib itu adalah Yesus. Nah, terus kalau kita bicara tentang Yesus sendiri, Yesus itu memberikan sebuah statement yang clear bahwa dirinya itu tidak pernah mati, para sahabat. Loh, itu kok bisa Goldian Yesus gitu? Kamu takiah kah? Tidak. Itu para sahabat cek di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 ke bawah, ayat 36 kalau saya tidak salah. Ntar saya cek ayatnya ya. Sambil saya buka. Oke, Lukas ayat 36. Saya share screen. Nah, di sini dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Salam alaihim, damai sejahtera bagi kamu." Lalu mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, di sini LAI melakukan sebuah distorsi terjemahan, ya, menerjemahkan kata pneuma dengan kata hantu. Saya tidak tahu motifnya apa LAI menerjemahkan kata pneuma dengan kata hantu. Sebab pneuma itu artinya adalah roh. Kalau mau konsisten diterjemahkan dengan kata hantu, silakan Yohanes 4 ayat 24 itu terjemahkan
dengan kata hantu. Di situ ada hotheus pneuma. Jadi Allah itu adalah hantu. Ya, ini bisa para sahabat cek di Bible Hub-nya, ini menggunakan diksi pneuma, harusnya terjemahnya itu roh. Saya ulangin ya, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat roh. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu?" Lah, lalu Yesus menegaskan, "Lihatlah tanganku dan kakiku, bro. Aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena roh tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Nah, Yesus ini menegaskan, "Oh, lo kalau nggak percaya kalau gue ini nggak pernah mati, tengok nih tangan dan kaki gue, rabalah ini, aku ini bukan roh." Terus murid-muridnya ini masih belum percaya, para sahabat. Lalu Yesus menegaskan, karena Yesus suka ikan goreng, "Ambil deh makanan kesukaanku, aku suka ikan goreng nih." Terus muridnya mengasih ikan goreng kepada Yesus. Lalu Yesus memakannya untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak pernah mati di palang salib atau he was crucifixion. Nah, itu merupakan sebuah penekanan jelas ketika Yesus menampakkan diri kepada muridnya, "Aku ini bukan roh. Kalau aku sudah mati, tapi aku ini punya tulang dan daging. Coba rabalah aku." Terus muridnya belum percaya. Yesus bilang gini, "Bro, kalau lo nggak percaya, bawakan ikan goreng sini. Karena aku suka banget nih sama ikan goreng." Terus dibawakan, maka dimakanlah ikan goreng itu oleh Yesus. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dirinya ini bukanlah roh. Nah, itu merupakan sebuah statement yang sangat valid ketika Yesus membuktikan dirinya tidak pernah mati. Jadi penyalipan itu adalah bentuk tipu daya, dan ternyata tipu daya itu menjerat si Saifuddin Ibrahim. Nah, terus si Paulus ini mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 34, 1 Korintus pasal 15, nah, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan nih, lucu nih, "Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Nah, pertanyaan saya buat teman-teman Tritunggal Cabang Nusantara, di kitab suci mana ketika Paulus berbicara mati untuk menebus dosa kita dan Kristus dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga? Kalau sahabat-sahabat Tritung Nusantara bisa carikan, "Show me and I will give you 100 juta." Mungkin itu pengantar dari saya kasihkan Bang Habonaran. Silahkan Bang Habonaran. Ya, makasih Bang Goldian. Alhamdulillah kita masuk ke topik yang sangat penting ya, yaitu topik penyalipan. Penyalipan itu adalah inti dari kekristenan gitu. Oleh karena itu di kesempatan ini saya betul-betul mengajak kepada teman-teman Kristen untuk kembali kepada hukum, terutama hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Saya mengajak ke situ karena teman-teman Kristen telah mengganti hukum terutama ini menjadi hukum penyalipan. Saya sudah share, mungkin sudah bisa diangkat oleh Bang Goldian, mohon izin. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, inti kekristenan itu adalah salib. Tanpa salib Kristen itu bubar. Oleh karena itu Kristen sering menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelamatkan Nabi Isa dari penyalipan. Pak Lamsen Naibaho bilang, kenapa itu diganti gitu? Kenapa itu diserupakan gitu? Jadi teman-teman Kristen ini menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelamatkan Nabi Isa. Nah, sebenarnya kalau dipikir pelan-pelan ya, para perencana pembunuh Yesus Nabi Isa itu kan tidak sedang berbuat mulia.
justru mereka berbuat jahat. Kalau dibiarkan berarti justru konspirasi untuk berbuat jahat. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sama dengan para penjahat. Oleh karena itu wajar bila Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Dia bilang Kristen sering menyalahkan Allah SWT. Wow, wow, wow. Sejak kapan menyalahkan SWT untuk menyelamatkan Isa? Kami tidak ada urusan dengan Isamu yang diselamatkan. Justru, kalau memang kalian anggap itu sama dengan Yesus, hanya satu, coba carikan saya bukti sebelum tahun 600 yang menyatakan bahwa Isa itu diangkat langsung dan tidak mati. Coba buktikan klaim yang dalam Quran itu. Dari segi sejarah, dari segi cerita yang ada, historisnya. Coba carikan bukti, satu saja. Bahwa apa yang diklaim sama Quran itu adalah benar. Itu saja. Gak usah jauh-jauh. Gak usah banyak-banyak. Gitu. Ya. Tapi sudah. Yang menjadi fokus saya adalah tantangan. Tantangan dan fitnah-fitnahan Goldian di sini. Atau boleh dibilang juga yang jadi fokus saya adalah fitnahannya dia dan cara membawakannya dia, membawakan Injil-Injil Gnostik gitu. Kalau kita mau sama-sama, ayo kita bandingkan yang sama. Ketika kamu berani membawakan Injil Gnostik, bagaimana kalau saya membawakan yang doif? Hadis doif saya akan bawakan juga, bagaimana? Atau buku-buku seperti yang lain. Penulis-penulis lain. Bahkan penulis lain, itu dia memberikan dengan data-data yang valid, yang diakui. Bukan yang tidak diakui. Bahkan itu tercatat. Contohnya, satanic verse. Itu benar-benar itu diambil dari isi kitab suci langsung. Bukan karangan. Bukan seperti kami, Injil Gnostik kalian bawa. Kalian bawa Injil Thomas, Injil Filipus, Injil siapa lagi? Injil Barnabas. Dulu almarhum Moko Ginta selalu bawakan Barnabas. Sedangkan skolar-skolar atau ustadz-ustadz atau ulama-ulama muslim saja menolaknya. Kenapa? Karena itu mereka tahu palsu. Itu ada tahun 1500. Bahkan itu semua isinya salah. Gitu. Jadi kalau mau mengulas, bawalah data-data yang valid dan diakui oleh siapapun lawan bicaramu. Jangan kamu bilang, kata si Anu begini. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Enggak, kata si Anu begini. Lah itu kan menurut dia. Bukan menurut saya. Dan saya tidak pernah mengatakan sesuatu itu tadi. Tapi kamu tetap ngotot bahwa kata si Anu. Padahal si Anu sedang berbohong. Kamu lebih percaya kebohongan daripada apa yang saya katakan. Atau apa yang keluarga saya katakan. Nah ini. Jadi kalau mau mengulas, mau berdebat, atau mau melihat sudut pandang yang lain, jangan melihat dari sudut pandang yang tidak diakui sama mereka. Gitu loh. Jadi agak pintar dikit lah Mas Bro. Jangan kayak keledai liar gitu ya. Jangan kayak keledai liar yang udah liar gitu tapi otaknya keledai gitu ya kan. Janganlah. Kamu ditonton banyak orang loh. Silakan berargumentasi. Silakan memberikan pendapat. Tapi dari data-data yang valid. Data-data yang diakuin oleh lawan bicaramu atau lawan debatmu. Gitu loh. Kalau kita berdebat, saya bawa hadis-hadis doif. Mau? Sedangkan yang sudah sahih aja kalian masih kayak nandar, masih bilang, oh itu harus kita lihat dulu siapa perawinya, siapa ininya. Pret lah. Kalian hanya mengelak. Seperti
Unggul bilang itu wah harus ada 15, atau siapa tuh kemarin tuh bilang wah itu harus ada 15 15 macam pelajaran untuk bisa mengerti itu. Terus bagaimana umat kalian yang hanya mampu bicara bahasa Indonesia? Pantes Ustadz Munjir bilang, kalian hanya mampu baca tapi tidak mengerti. Karena perlu 15 tahap untuk bisa mengerti. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Allah kalian memberikan firman kepada orang tapi mereka tidak mengerti? Tapi memang itulah Tuhan. Sebagian daripada Quran itu kan ada yang dimengerti dan sebagian hanya Allah yang tahu. Ini kan Allah yang aneh. Masa dia berfirman bla 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 bla. Ya kan? Artinya apa Tuhan? Hanya gua yang tahu kata dia. Lah terus ngapain lo keluarin? Koplak juga. Gitu loh. Kalau gua pasti bilang begitu. Koplak. Ngapain lo ngomong sama gua? Kalau ada teman lo bilang, "Hey, Goldian, apaan, bro? Maksudnya apaan? Enggak. Penting lakuin aja. Hanya gua yang tahu artinya." Lalu pasti bingung, bro. Terus temen lu nanya, "Bro Goldian," kata si Bonar nih, "tadi dia ngomong apaan?" "Wah, pokoknya kita lakuin aja deh. Masalahnya soalnya hanya dia yang tahu." "Lah, lu ngelakuin apaan?" "Ya tapi dia udah ngomong, bro, kita harus jalanin." "Apaan yang mau dijalanin?" Koplak lu, aduh. Tapi begitulah ya. Itulah cara berpikir kalian. Nah sekarang, kalian pun harus terima. Kalau nanti banyak orang atau saya atau siapapun yang mengulas, kalian punya itu dengan cara sendiri. Seperti membawakan yang tidak valid bagi kalian, atau yang doif bagi kalian, atau yang mungkin tulisan-tulisan siapa, gitu ya. Kita bawakan kitab-kitab yang tidak sah bagi kalian, tapi kita paksakan untuk menyatakan, untuk memaksakan menunjukkan kebobrokan dalam ajaran kalian. Itu kalian juga harus terima dong kalau kayak gitu. Gitu loh. Kalau kami kupas karena jelas semua yang dari Alkitab dari awal sampai akhir itu jelas dan terperinci. Nggak tahu dah, kitab yang satu itu katanya jelas dan terperinci tapi butuh orang lain untuk memberikan penjelasan. Butuh berapa scholar, berapa ulama-ulama yang harus menuliskan buku. Bahkan Bukhari itu menulis 600 ribu kalau nggak salah. Cuman yang dipakai berapa ribu gitu, 14 ribu. Dia udah menuliskan 600 ribu hadis. Bingung saya. Tapi hanya yang digunakan cuma 14 ribu. Yang lainnya kemana? Karangan dia itu kemana semuanya? Gitu. Apakah kalau Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada umatnya, itu butuh penjelasan orang ketiga? Wow, kata si Goldian. Ya sudahlah, itu dulu ulasan saya. Saya harap fair lah kalau bermain Goldian.